hingga oleh Allah asrar doa-doa waidiah ini diberikan kepada kita. Sehingga pada saat kita memerlukan, kita tinggal menggunakan saja berhadar. Baik itu bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang penyakit, bidang perjuangan, insya Allah. Kita sudah jarang sekarang ini pengamal yang ngetok riyadhah. Zaman Bayai sering gerakan batiniah, uzlah seminggu, uzlah 3 hari. Bahkan saya pernah dicoba Mbak Yai, "Hai Latif, kalau kamu ingin ampuh," karena saya pada waktu itu nuntut pada Mbak Yai. "Saya itu anak panjenengan, ibarat harta anaknya pabrik gudang garam. Kalau saya ingin beli mobil," kata anak gudang garam, padahal anaknya NW, "itu aja nggak bisa. Apa gunanya jadi anaknya gudang garam? Saya itu anak panjenengan. Saya tidak mampu apa-apa. Banyak murid waidah yang beri ampuh. Saya kalau nggak ampuh," itu saya katakan. Itu nuntut. Kalau kamu ingin ampuh, kamu coba riyadhah. 2 hari 2 malam tidak berdiri, insya Allah ampuh. Namanya saya anak muda. Saya riyadhah ini, godaan yang paling utara di panggung itu masih ada. Itu dulu godaan saya. Itu godaan panggung yang kelihatan ini, yang utara sendiri. Ini kamar saya. Di sana saya. 2 hari di malam hanya wudhu terus. Sampai akhirnya yang terakhir saya tidak kuat. Ada semacam kekuatan yang menarik jiwa saya. Dan saya kemudian lari pulang. Ada apa ini? Setelah pulang Mbak juga dalam keadaan mujahadah juga di sana. Kemudian saya matur, kalau memang belum waktunya, enggak usah, enggak apa-apa saya. Tapi besok panjenengan wafat, saya tuntut kok sampai saya tidak berhasil. Itu bahasa saya itu. Karena nyadari bahwa kalau saya sudah ampuh pada itu, akan terjadi dualisme kepemimpinan. Itu saya sadari saya. Tidak mungkin saya terima. Tapi besok kalau panjenengan wafat, saya akan mohon kepada Allah jika itu tidak diberikan pada saya. Itu pada waktu itu. Para bapak, para ibu. Saya juga begitu oleh Mbak Yai. Saya tidak akan supaya mau riyadhah. Ketika Mbak Yai mundur itu haji, saya pinjam kamarnya. Dulu ada wali namanya Mbah Mundir, masyhur waliullah. Mbah Mundir saya pinjam kamarnya saya untuk riyadhah. Saya di sana 40 hari, kelas 1 SMA. Jadi saya kelas 1 SMA pada waktu itu. Di sana 40 hari, saya makan as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alimni wa rabbini. Ini saya baca. Mudah-mudahan salat dan salam diberikan kamu dan keluargamu. Dan alimni, didiklah saya. Ulanglah saya. Warobini, dan bimbinglah saya. Itu saya amalkan tanpa terus siang malam. Hanya berhenti kalau waktu sekolah. Saya sekolah di SMA kelas 1 masuk siang. Zuhur sampai dengan isya. Saya masuk riyadhah lagi. Dan itu saya hanya makan kopi sama air putih. Kadang-kadang ya diberi tetangga itu pisang goreng. Jadi saya sangat kurus. Saya duduk di bangku sekolah sakit sehingga saya sekolah bawa bantal. Kalau tidak pakai bantal, maafnya pantat saya sakit. Ini saat itu alhamdulillah saya ketemu Nabiullah Khidir alaihissalam pada waktu itu. Dan saya matur, ya Nabi Khidir, doakan saya dapat ilmu laduni syar'an wa haqiqatan. Ini ada. Dan dulu semua orang bermimpi. Saya menghadap 2 minuman susu dalam gelas. Ya mudah-mudahan apa yang saya miliki sekarang ini bagian dari ijabahnya Allah SWT. Saya alhamdulillah walaupun saya sekolah tidak tamat, segitu banyak saya belajar diparingi cepat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini bagian daripada ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pengamal waidiah. Waidiah bukan hanya sebagai hiasan, sebagai kebanggaan, tapi waidiah adalah satu amalan, bimbingan dari Mbah Yai Majid. Tidak ada artinya uang kalau tidak kita belikan. Tidak ada artinya senjata kalau tidak gunakan. Alat yang diberikan Mbah Yai Majid sudah lengkap sekali. Bidang kesadaran pada Allah SWT, bidang kepada Rasulullah SAW,
bidang ekonomi, bidang apa saja, bidang ilmu, bidang kepimpinan. Tapi kalau hanya dihafal, tidak diamalkan, tidak ada artinya. Walau hidup di gedung lo, walau mondok di gedung lo sekalipun. Kalau perlu walau turunnya Mbah Ma'ruf sekalipun, apalagi kalau bukan turunnya Mbah Ma'ruf. Kalau hanya seenaknya aja, lama hal untuk siapa ya tujuan? Bahkan kita nanti di akhirat menganggapnya kita sudah membawa lembar hadiah, ternyata bungkusnya saja tidak ada isinya. Hidupnya lah minta-minta ada pengamal yang baru, kita pengamal yang lama melarat minta kepada pengamal yang baru yang lebih tekun daripada kita. Kita para PW seolah-olah khadimul wahidiyah, pelayan perjuangan wahidiyah. Pengamal-pengamal kita layani kebutuhannya dalam perjuangan. Tapi kita tetap tidak sampai tujuan. Mereka sampai pada Allah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari para PW-PW daerah-daerah, Ina Cancut Taliwondo Batiniyah kita. Banyak dari PW daerah lapor pada saya, "Tuh Romo, jamaahnya ini sudah agak kendor. Romo, daerah saya ini pengamalnya kendor di jamaahnya." Ini banyak. Nah, inilah tidak cukup banyak dipimpin dengan manajemen lahiriah, tidak cukup. Kamu riyadhah, ibarat orang tua rumah tangga punya rumah tangga yang tanggung jawab pada anak-anaknya. Besok makan apa, pakaiannya apa, sekolah di mana, itu tanggung jawabnya. Semua pramu, semua PW dengan wilayah masing-masing. Pengawal daerahnya itu besok makan atau tidak, sekolah atau tidak, sakit atau tidak, harus bertanggung jawab orang tadi. Ini tidak datang di usbuya ada apa sakit, apa ekonominya hancur, kita doakan supaya diangkat ekonominya. Sakit kita doakan supaya disembuh. Kalau dia lupa, lari, dicari, didoakan daripada disaut iblis nanti warahmatullahi.